Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Putri Afita Amraini dengan NIM 19102060006 akan membahas tentang uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T1 sampel dengan menggunakan Excel. Nah, sebelum itu, apa sih uji normalitas? Uji normalitas adalah uji untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data yang nantinya akan berkaitan dengan pemilihan uji statistik. Nah, terdapat beberapa uji distribusi normal, namun yang dibahas ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov ya. Satunya lagi ada uji chi-square. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov ini menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ini ditransformasikan dalam nilai Z-nya nanti ya, untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal ya. Nah, ini ada syarat nih teman-teman ya, persyaratan metode Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama itu data berskala interval atau ratio kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan yang ketiga, dapat untuk N atau jumlah besar maupun N-nya kecil. Nah, kita langsung aja ke uji normalitas ya. Pertama-tama kita urutkan ya. Ini aku punya data tinggi siswa atau siswi di SMA Negeri 16 Palembang. Nah, di sini aku ingin mengurutkannya terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita kopikan. Kita copy. Kita taruh sini, kita pastekan. Ya. Selanjutnya kita sortir. Itu kita klik kanan, kita ke sort. Nah, sort let's do like this. Nih. Nah, ini tinggal kita copy paste aja ya. Nih ya. Selanjutnya kita ke XI. Nah, ini kan datanya udah diurutkan ya, dari yang terkecil sampai yang ke terbesar. Ya. Nah, ini aku tulis satu-satu datanya. Misalkan di sini ada tinggi badan ya. Tinggi badan ini tinggi badannya 135 itu ada 3. Jadi di sini nanti aku tulis 3. Karena 3 itu mewakili 1 gitu kan. 140 juga ini ada 3, aku tulis 1. Ini langsung aja kita ketik ya. 35 40 45 150 154 155 160 162 165 70 75. N ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. Selanjutnya kita ke FI. FI ini adalah frekuensinya ya. Di sini nah, yang kita mencari FI itu kita bisa menggunakan rumus Excel ya, dengan cara sama dengan countif. Nah, yang range-nya ini kita blok semua data ini ya.
data tinggi badan, terus kita koma. Ini sesuai dengan Excel masing-masing ya. Kalau di Excel saya ini koma, spasi, kriterianya kita 135, tutup kurung, enter. Ini 3. Langsung kita tarik ke bawah. Ini dia ya. Nah, ini kan ada 30 data ya. Kalau kita ingin memastikan ini benar nggak sih sebenarnya, kita tinggal sama dengan sum, kita blok semuanya, kita enter. Nih bener ya, ada 30 data, berarti ini udah bener ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita mencari fkum ya. Kalau awal ini kita masih sama dengan ini ya, kita enter. Nah, untuk yang kedua ini kita sama dengan FI atau frekuensi yang bersangkutan ya, ditambah dengan fkum sebelumnya. Kita enter nih. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan mencari fs ya. fs ini kita carinya itu fkum per n. N ini adalah jumlah dari frekuensinya ya. Jadi kita langsung aja sama dengan fkum per fn nya 30 ya. Karena 30 atau frekuensi ini tetap, kita lock ya dengan cara F4 ya. Kalau misalkan teman-teman yang laptopnya yang nggak bisa F4 muncul tanda dolar, itu bisa menggunakan shift sambil shift tambah 4 ya. Jadi kita blok ya, ini dia. Kita enter. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita cari Z ya. Z ini rumusnya XI dikurang X bar tutup kurung per S. Nah, X barnya ini kan rata-rata ya. S-nya ini adalah standar deviasi. Nah, kita akan mencari X bar dan standar deviasinya dulu ya. Ini kita tinggal pakai rumus di Excel, itu sama dengan average. Kita blok semua data. Lalu kita enter nih. Nah, untuk standar deviasinya kita pakai rumus Excel juga, itu sama dengan step ya. Kita blok juga. Lalu kita enter nih. Nah, lalu kita tinggal masukin aja hasilnya ya. Sama dengan dalam kurung ini ya, kurang sama dengan XI nya kita masukin ya, terus kita kurang dengan X bar. Karena X barnya ini tetap, kita lock juga pakai simbol dolar ya, sama seperti tadi. Lalu kita tutup kurung, kita per S ya. Nah, S nya kan sama juga ya, jadi kita lock juga. Oke, kita enter. Nah, jadi kan ini hasilnya min ya. Kita langsung tarik ke bawah. Ini dia. Nah, untuk FT ya, ini kita pakai yang ada di Google ya, tapi karena ini kita pakai Excel, kita pakai rumus di Excel juga bisa. Itu dengan cara sama dengan norm this ya. Ya, norm this ini
ini ya. Lalu kita enter. Nih, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, selanjutnya ini FT kurang FS ya. Ini kita langsung aja sama dengan FT-nya ini ya, dikurang FS-nya ini. Kita enter. Nih, hasilnya min ya. Kita langsung tarik ke bawah. Ya, ini kan sama aja ya, sama kayak ini FT kurang FS, tapi ini dimutlakan. Kenapa? Karena ini kan hasilnya ada yang min ya. Jadi kita pakai yang rumus yang ada di Excel itu sama dengan ABS atau absolute. Kita tinggal klik, kita tinggal enter nih. Sama kan hasilnya, tapi ini dimutlakan. Sama aja kalau ini kita manual itu langsung hilang minnya ya. Ini dia. Oke, tidak terlihat. Mungkin ini mau satu-satu kali ya. Maaf ya. Karena ini tadi aku pakai yang di Word ya tulisannya, jadi inilah. Salah letak. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang D ini tadi, D dan K kan belum diisi ya. Kita ke sini, kita pakai rumus Excel karena ingin mengetahui yang mana yang paling besar, yang ini ya. Jadi kita tinggal sama dengan next ya. Kita masukkan semuanya. Dan kita enter. Nah, jadi data yang paling besar itu adalah 0,097 ya. Ini ya nomor 2 datanya. Nah, untuk K ini kita bisa lihat di Google ya teman-teman. Ialah cara melihatnya itu kita lihat dari berapa banyak data yang kita miliki. Lalu setelah itu samakan ya berapa persen yang ingin kalian pakai. Nah, kalau di sini aku pakai yang 5% dengan data 30, itu hasil itu adalah 0,24 ya. Nah, ini kan udah kita dapat ya. Ini kita bisa sebut Airtable ya. Nah, kita bisa bandingkan ya. Aku tadi lupa menuliskan, sebentar. Sini aja kita tulis ya, hipotesisnya. HO sama dengan data tinggi badan siswa yang berasal dari distribusi normal, sedang
HA-nya itu sama dengan data tinggi badan siswa atau siswi yang berasal dari distribusi tidak normal. Nah, yang keduanya ya, ini kan setelah kita dapat ini ya. Nah, ini kan bisa kita lihat ya. Nah, jika nilai terbesar mutlak FT dikurang Fs kurang dari R tabel ini, maka HO diterima dan HA ditolak. Begitupun sebaliknya, jika nilai terbesar mutlak FT dikurang Fs lebih dari R tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, ini bisa kita lihat bahwa nilai mutlak FT dikurang Fs itu kurang dari R tabel ya. Maka kita tulis ya di sini. Karena nilai kita kopikan, kita oke, kita tulis aja ya, mutlak FT dikurang Fs ya kurang dari R tabel, maka HO diterima. Lalu ketiga, kesimpulannya ya, jadi data tinggi badan siswa atau siswi berasal dari distribusi normal. Baik, selanjutnya kita ke uji homogenitas ya. Di sini dengan tabel yang sama, kita akan menguji homogenitasnya ya. Kita tulis dulu di sini nomor 1 hipotesisnya. HO sama dengan data tinggi badan siswa siswi berasal dari populasi yang sama atau homogen. Terus HA-nya sama dengan data tinggi badan siswa atau siswi berasal
dari populasi tidak homogen. Nah, pertama-tama selanjutnya kita ke rata-ratanya ya. Kita cari dulu rata-ratanya, kita pakai Excel sama dengan average. Kita blok semua datanya, kita enter. Nah, untuk standar deviasinya itu lakukan hal sama kayak yang normalitas tadi. Kita sama dengan step. Kita blok semua datanya. Lalu kita enterkan. Nah, untuk F hitungnya ini ya, kita pakai manual, itu sama dengan dalam kurung rata-rata ini ya, dikurang dengan 150. Kenapa 150? Karena biasanya anak SMA itu minimal itu maksimal itu minimal itu tinggi badannya 150 ya teman-teman ya. Tutup kurung lalu dibagi per dalam kurung standar deviasi per SQRT ya, dengan nilai N-nya itu 30 ya. Saya tulis aja lah 30 ya. Kita tutup kurung lagi, kita enter. Nah ya, ini tadi 30 ya, karena datanya 30. Nah, untuk F tabelnya ini kita pakai dulu nomor 2, taraf signifikan ya. Signifikan. Nah, taraf signifikannya itu aku pakai 0,05. Nah, untuk F tabelnya ini ya, kita pakai sama dengan fin ya. Nah, yang probabilitas ini itu pakai yang ini tadi ya, taraf signifikan, koma. Nah, karena ini kan random satunya itu 30 dikurang 1 itu hasilnya 29. Lalu kalau kita kurang 1 lagi itu 28. Kita tutup kurung, kita enter. Ini dia. Nah, ini kan sama kayak tadi ya, kita bandingkan ya. Jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Begitupun sebaliknya ya, jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, ini bisa kita lihat ya, bahwa nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Terus kita tulis di sini ya, karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima.
4 ya, kesimpulan. Jadi, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa itu merupakan populasi tidak homogen. Selanjutnya kita ke uji satu sampel ya. Nih. Nah, di sini dengan data yang sama ya, maka berapa rata-rata tinggi siswa atau siswi lebih dari 150 cm ya. Nah, ini kita penyelesaiannya. Yang pertama, kita tulis dulu hipotesisnya ya. Itu HO sama dengan rata-rata tinggi badan siswa atau siswi lebih adalah kurang dari atau sama dengan 150 cm. Untuk HA-nya sama dengan rata tinggi badan siswa atau siswi adalah lebih dari 150 cm. Lalu yang keduanya itu kita tuliskan hipotesisnya dalam bentuk statistik ya. Itu HO sama dengan kita ke menu insert ya, kita ke simbol new nih, kita taruh ke insert ya. Setelah itu kita ke lebih ya. Lebih dari sama dengan ya, ini nggak ada jadi aku pakai yang ini aja ya. Kita close 150 cm. Kita enter untuk HA-nya sama dengan kita ke simbol lagi, kita ke U, terus kita pakai simbol ini
kita insert dan kita close. Itu 150 cm ya. Untuk yang ketiga, kita hitung T hitungnya ya. Nah, yang untuk mencari T hitung ini, kita akan mencari dulu rata-ratanya ya. Nah, cara mencari rata-rata sama seperti tadi, sama dengan average. Kita blok semuanya. Lalu kita enter. Selanjutnya kita cari standar deviasinya. Sama aja kayak tadi, sama dengan step ya. Kita blok semua data, kita enter. Lalu mencari T hitungnya, itu sama dengan kita pakai manual ya. Caranya, dalam kurung nilai rata-rata ini dikurang dengan 150. Kenapa 150? Kan tadi di soalnya itu rata-ratanya itu 150 ya. Jadi kita ketika itu 150 itu kurung per bagi ya, dalam kurung standar deviasi per SQ. Nah, SQRT ini adalah bentuk akar ya. Di sini kita, karena dataku ada 30, jadi kita ketik 30. Kurung. Itu bagi ya. Lalu kita enter. Nah, jadi T hitungnya itu 3,01 sekian ya. Nah, selanjutnya untuk angka keempat itu taraf signifikan ya. Di sini taraf signifikannya itu aku pakai 0,05. Selanjutnya angka kelima itu T tabel ya. Tabelnya itu sama dengan TIF ya. Probability-nya itu taraf signifikannya itu ini. Kita koma. Nah, di freedom itu banyaknya data dikurang 1. Data kan ada 30 nih, jadi kurang 1. Itu 29, tutup kurung, enter nih. Langkah ke-6 ya. Nah, ini kita bisa lihat sendiri ya, bahwa T hitungnya lebih besar dari T tabelnya ya. Jadi, langkah ke-6 ini HA diterima jika T hitung lebih dari T tabel. Langkah ke-7, karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka HA diterima. Nomor 8-nya, ke-8. Jadi
rata-rata tinggi badan siswa adalah lebih dari 150 cm. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kekeliruan tadi, ya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.